Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita kembali lagi di Renungan Harian yang disediakan oleh HKBP Bandung Reformanda melalui channel YouTube pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Kau yang memiliki kehidupan kami ya Tuhan, kami berterima kasih pada hari ini Kau memberikan nafas kehidupan kepada kami, sehingga berkat anugerah-Mu itu kami dapat bangun dari tidur kami dan juga akan merencanakan aktivitas kami pada hari ini. Kami juga akan mendengarkan firman yang bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini dapat membawa kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu, memahami firman-Mu dan juga melaksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita diberikan renungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Habakuk, pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat, dengan tema dari keraguan menuju kepercayaan. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan disampaikan kepada kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mungkin kita pernah berpikir, melihat atau merasakan sendiri bahwa ada orang-orang yang menurut kita tindakannya kurang baik, tutur katanya kurang baik, bahkan perilakunya juga kurang baik. Atau mungkin secara ekstrim kita bilang bahwa orang ini adalah orang yang jahat, yang melakukan kekerasan, melakukan ketidakadilan. Tapi jika kita dalami lagi kehidupannya, kita merasa bahwa ternyata hidup mereka sangat bahagia. Hidup dalam berkecukupan harta. Kita lihat hidup dengan senang dan juga hidup tanpa berkekurangan menurut kita. Lalu kita berpikir, Tuhan, apakah tindakan ini adalah tindakan yang adil?
bahwa saya yang merasa diri berbuat baik, ternyata orang lain yang berbuat jahat mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada hidupku. Mungkin kita pernah berpikir atau merasakan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata seorang Nabi Habakuk juga pernah mengutarakan hal yang sama. Dia berada di bangsa Yehuda, dan banyak dari bangsa Yehuda yang melakukan ketidakadilan, yang melakukan kejahatan, yang melakukan kekerasan kepada orang lainnya. Lalu Nabi ini berseru, "Tuhan, di manakah keadilanmu? Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa kejahatan ini terus terjadi di antara bangsa kami, yaitu bangsa Yehuda?" Dan pada hari ini Bapak Ibu jemaat yang terkasih Tuhan menjawab bahwa dikatakan orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya. Orang yang sombong, yang melakukan kejahatan, yang melakukan tindakan tidak benar, yang kita simpulkan sebagai orang yang sekedar mengandalkan dirinya, dia adalah orang yang tidak lurus hatinya. Lalu apa ganjarannya bagi mereka? Di ayat 5 dilanjutkan Bapak Ibu jemaat, orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi dia tidak akan tetap ada. Bahwa kekuatan yang bersumber dari diri sendiri itu tidak akan pernah abadi. Bahwa kekuatannya tidak kekal. Dan orang-orang Yehuda tersebut pada akhirnya yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya paling berkuasa, pada akhirnya dilibas di dalam pembuangan oleh bangsa Babel. Lalu apa janji Tuhan kepada kita yang terus ikut di dalam firman-Nya? Dikatakan bahwa tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Berbeda dengan kekuatan kesombongan yang bersumber dari diri sendiri, tetapi kekuatan yang bersumber dari iman kepercayaan itu tidak akan pernah habis, itu tidak akan pernah mati, sehingga kita diajak untuk hidup percaya kepada Tuhan. Mungkin kita akan melihat orang lain yang jahat hidup lebih bahagia daripada kita, tetapi sampai kapan itu akan berlangsung? Dengan iman dan rasa percaya, Tuhan pasti akan memutarbalikkan itu. Kebahagiaan yang dirasakan dari sumber kejahatan itu tidak abadi, tetapi kebahagiaan yang bersumber dari iman kepada Tuhan, maka itu akan dapat kita rasakan baik senang maupun dalam duka. Kita dapat melihat dari keputusasaan Habakuk terhadap ketidakadilan yang ada dalam dirinya, dia menjadi percaya oleh karena janji Kristus. Meskipun pohon ara tidak lagi berbuah, tetapi aku akan tetap bersorak-sorai. Sehingga dalam kehidupan kita Bapak Ibu jemaat, mungkin banyak tantangan yang kita hadapi, banyak persoalan yang kita hadapi, bahkan kita menganggap bahwa hidupku tidak akan lagi dapat terselamatkan, bahwa Tuhan begitu jahat dalam hidup kita. Itu tidak benar. Apapun yang kita rasakan, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita, karena Tuhan tidak pernah menolong kita. Sehingga meskipun kita merasa jenuh, meskipun kita merasa sedang terpojokkan, tetapi marilah kita juga untuk tetap percaya, bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan, seperti yang Nabi Habakuk juga lakukan dalam hidupnya kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengajarkan kami dalam segala tantangan di hidup kami, bahwa mungkin kami akan berputus asa, bahwa kami mungkin akan mulai mempertanyakan Engkau, tetapi biarlah kami percaya dan belajar dari Nabi Habakuk untuk dapat tetap mempercayai Engkau, untuk dapat tetap bersorak-sorai kepadamu, meskipun kami merasa banyak tantangan, meskipun kami merasa banyak rintangan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk aktivitas kami hari ini, kiranya apa yang kami telah rencanakan
dapat berjalan dengan baik. Tapi juga kami berharap itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jesus toniki nagalei asaun yang diaugangu di panuguan nai maradi andorohaku molahu hamosi naksito pasonggop say jonok do tuhaki nasipono di pasonggop say jonok do tuhaki. Au nagale situ tu ditukuli dolakaku di parbudu au burju mololo jauh mardalan nang mahi uton niki lehulu na ay natio sian batu mamagi lehulu na ay natio sian batu mamagi. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami terhadap percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.